Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 3 September 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Jajaran Polres Kutai Kartanegara berhasil mengawal jalannya aksi damai yang digelar oleh Aliansi Kutai Kartanegara Menggugat. Dalam rangka peringatan Hari Jadi Polwan yang ke-77, Gerakan Aksi Reskrim Lindungi Anak Polres Barito Timur menginisiasi sebuah kampanye sosial bertajuk Rise and Speak di SDN Desa Tangkan. Polres Ngawi bersama Bayangkari menggelar bakti sosial dengan berbagi makanan kepada masyarakat. Di informasi pertama pemirsa, dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Bashar bersama Dandim 0906 KKR Letkol Kops Zeni Damai Adi Setiawan memimpin langsung patroli gabungan skala besar pada Minggu 31 Agustus 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Patroli gabungan untuk menjaga keamanan wilayah ini dimulai pada pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, menyusuri sejumlah titik strategis di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara. Rute utama dari patroli ini meliputi Mako Polres, Jalan Walter Monginsidi Gedung DPRD Kutai Kartanegara, Jalan Patin, Jalan Pesut, Jalan Mangkunegara dan kembali ke Mako Polres sebagai titik akhir. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor dari unsur Forkopimda TNI Polri, serta instansi terkait seperti Satpol PP, Dishub, BPBD, PMI, hingga unsur pengamanan legislatif, dan komunitas masyarakat. Total personel yang tergabung mencapai puluhan dari berbagai satuan. Kapolres Kutai Kartanegara menegaskan bahwa kehadiran aparat gabungan di lapangan bukan semata menunjukkan kekuatan, tetapi juga menjadi bentuk nyata sinergitas dan kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan serta ketertiban wilayah. Senada dengan itu, Dandim 0906 KKR Letkol Kops Zeni Damai Adi Setiawan menyampaikan bahwa patroli gabungan menjadi bukti kesiapan unsur pengamanan dalam mengantisipasi potensi gangguan Kamtipmas. Kegiatan ini juga bagian dari komunikasi langsung dengan masyarakat melalui kehadiran nyata di lapangan. Salah satu titik fokus patroli adalah pengecekan pengamanan di sekitar gedung DPRD Kutai Kartanegara, memastikan situasi tetap kondusif menjelang kegiatan penyampaian aspirasi oleh elemen masyarakat pada hari berikutnya. Patroli gabungan ini berakhir pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah dalam situasi aman, tertib, dan tanpa kendala. Warga sekitar menyambut baik kehadiran aparat dan berharap kegiatan serupa dapat rutin dilaksanakan demi menjaga keamanan lingkungan. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, jajaran Polres Kutai Kartanegara berhasil mengawal jalannya aksi damai yang digelar oleh Aliansi Kutai Kartanegara Menggugat. Aksi yang berlangsung di depan kantor DPRD Kutai Kartanegara pada Senin 1 September 2025 tersebut menjadi bukti komitmen kepolisian dalam mengamankan hak kebebasan berpendapat masyarakat. Sejak awal pengamanan dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan persuasif, memastikan bahwa aspirasi publik tersampaikan tanpa menimbulkan gesekan. Aksi damai ini diikuti oleh sekitar 150 mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan.
di bawah pimpinan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Bashar yang turun langsung ke lapangan. Para petugas menunjukkan sikap yang simpatik dan mengedepankan komunikasi dua arah. Pendekatan ini berhasil menciptakan suasana yang kondusif di mana mahasiswa dapat leluasa menyampaikan tuntutannya. Tidak ada tindakan represif yang dilakukan dan mencerminkan pemahaman mendalam aparat terhadap esensi dari aksi damai. Dalam orasinya, para mahasiswa menyuarakan beragam tuntutan yang menyentuh berbagai isu strategis, mulai dari sektor pendidikan, kebijakan daerah yang dinilai tidak pro rakyat, hingga tuntutan reformasi di lembaga hukum. Selain itu, mereka juga menyampaikan penolakan terhadap rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang TNI. Aksi ini diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Ketua DPRD Kutai Kartanegara. Tindakan ini merupakan simbol dari penerimaan aspirasi yang telah disampaikan oleh aliansi mahasiswa. Setelah nota kesepahaman ditandatangani, masa aksi membubarkan diri secara tertib dan damai. Momen ini menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui jalur dialogis dan damai dapat mencapai hasil yang positif bagi semua pihak. Kapolres Kutai Kartanegara menegaskan bahwa pengamanan yang dilakukan dengan pendekatan dialogis dan pelayanan merupakan bagian dari komitmen Polri dalam melindungi dan melayani masyarakat. Keberhasilan pengamanan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain bahwa sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan produktif. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Medan Tuntungan, Polrestabes Medan melaksanakan kegiatan imbauan kepada para pengemudi ojek online atau ojol pada Senin 1 September 2025. Kegiatan ini dilakukan di Warkop Ijul, Jalan Petunia 7, Kelurahan Namu Gajah, Medan, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Namu Gajah, Aibtu Sitsmunte, dengan melibatkan unsur pemerintah kelurahan serta tokoh agama. Sasaran utama kegiatan adalah para pengemudi ojek online yang sering berkumpul di lokasi tersebut. Dalam imbauannya, Babin Kamtibmas mengajak para ojol untuk tidak terprovokasi dan tidak melakukan aksi unjuk rasa dengan cara anarkis. Warga juga diminta agar tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya dan tetap menjaga kondusivitas lingkungan. Sebagai bentuk kepedulian, pihak kepolisian bersama perangkat kelurahan juga membagikan sarapan kepada pengemudi ojek online yang hadir. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam rangka memberikan rasa aman serta memperkuat sinergitas antara aparat kepolisian, pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan situasi Kamtibmas di wilayah Medan Tuntungan tetap aman, tertib, dan kondusif. Pasca insiden penjompongan dalam aksi demokrasi yang terjadi pada 28 Agustus 2025 lalu, Polri melaksanakan gelar perkara terhadap 7 orang tersangka yang diduga terlibat dalam insiden yang menewaskan pengendara ojek online. Afan Kurniawan, langkah ini merupakan bagian dari upaya pengungkapan fakta hukum menuju titik terang. Sejak pukul 10 pagi, ruang sidang Divpropam Polri melakukan gelar perkara terhadap 7 orang tersangka insiden dalam demo pejompongan yang menyebabkan driver ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia. Dalam proses ini berbagai pertanyaan diajukan untuk menguji keterangan tersangka dan mencari bukti, guna memastikan dugaan pelanggaran tindak pidana atau kode etik. Dalam gelaran perkara ini, Divisi Propam Polri melibatkan Komnas HAM dan Kompolnas untuk memastikan proses penegakan hukum ini berjalan adil dan transparan.
Usai gelar perkara, Komnas HAM menegaskan bahwa terdapat dugaan tindak pidana dan pelanggaran kode etik, sehingga pihaknya terus melakukan pemantauan untuk mendapatkan fakta baru menuju titik terang. Kami sudah mendengarkan proses gelar perkara dan diberikan kesempatan juga untuk mendengarkan prosesnya dan memberikan masukan. Tadi disimpulkan bahwa ada dugaan tindak pidana dan juga pelanggaran etik dan akan dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Komnas HAM akan terus melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap proses ini untuk memastikan suatu proses yang berkeadilan dan juga patut. Selain itu, Komnas HAM juga melanjutkan pekerjaan kami untuk melakukan langkah-langkah yang sudah kami sepakati untuk memeriksa Rantis dan juga mendapatkan fakta-fakta lain untuk mengumpulkan keseluruhan CCTV yang rekamannya untuk mendapatkan fakta yang utuh terkait awal peristiwa dan hingga pasca peristiwa. Di sisi lain, Kompolnas juga membentuk satuan tugas untuk melakukan pemantauan di beberapa titik seperti di Yogyakarta. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan pendampingan dan menguatkan pengungkapan fakta hukum. Kompolnas juga sedang menurunkan tim dan monitoring di beberapa titik. Salah satu yang sekarang lagi bekerja, timnya ada di Yogyakarta. Jadi kami juga secara simultan ada di Yogyakarta saat ini. Jadi kita bagi-bagi tim. Jadi seluruh proses ini kami monitoring. Termasuk juga membantu rekan-rekan pendamping untuk mendapatkan akses pendampingan. Saya sendiri misalnya dan dengan teman-teman komisioner yang lain juga sampai malam berkomunikasi dengan teman-teman pendamping dan rekan-rekan kepolisian untuk biar bisa diakses gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Usai gelar perkara, Polri menjadwalkan sidang kode etik bagi 2 anggota yang terlibat pada 3 September 2025 untuk Kompol C dan 4 September 2025 untuk Bribka R. Sementara untuk perkara lainnya dijadwalkan minggu depan. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.